Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Kalemdiklat, Wakalemdiklat ya, mudah-mudahan jadi Kalemdiklat sebelum pensiun. Amin. Bintang 3, Gubernur Akpol beserta seluruh jajaran. Terima kasih banyak nih atas paparannya, masukan-masukan. Kita jadi mengerti bahwa lembaga pendidikan Polri ini ya beginilah cerminannya, masih jauh dari harapan kita. Padahal reformasi Polri yang kita dengung-dengungkan itu antara lain adalah kita mulai dari rekrutmen. Setelah rekrutmen di pendidikan. Pendidikan itu jangka panjang. Karena kalau pendidikannya keliru, sekian puluh tahun itu, 30 tahun lebih, itu menjadi beban Polri. Bukan melaksanakan tugas pokok Polri, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menjadi beban Polri. Kita kan melihat hampir setiap saat ada aja. Harusnya memberantas narkoba jadi bandar narkoba. Ini pendidikan yang tidak tuntas, rekrutmennya yang salah, masuk ke lembaga pendidikan. Tindak kekerasan juga di pendidikan juga masih terjadi. Akpol di mana? Di SPN juga. Nah, kayak ini kan saya lihat Akpol ini ada yang dikeluarkan 1 orang ya, perilaku menyimpang. Ada juga yang stroke, taruni stroke. Harusnya ini tidak terjadi. Berarti rekrutmennya yang salah. Rekrutmennya yang salah. Bayar atau titipan? Bayar atau titipan? Sehingga Lemdiklat ini memproses itu tidak memenuhi standar kesehatan. Stupa juga ada yang jantung. Sudah tahu jantung dimasukkan stupa. Ini kan jadi masalah semua. Itu anggaran yang ideal tadi dari 2,3 T menjadi 3 triliun ya Pak? 14 ya? Iya, 1,4 mintanya 14. T. Oke. Jadi kami dari fraksi PD Perjuangan sangat mendukung. Sangat mendukung itu. Itu juga belum sampai 20% itu. Masih jauh dari harapan. Saya pikir memang lembaga pendidikan harus itu. Gajinya berapa tadi? 1 jam kalau ngajar itu 100.000. 5 juta kayak gitu 1 jam gitu. Lo jangan ketawa, Anda mendidik polisi loh. Dan Anda harus bertanggung jawab ketika polisi salah. Dari melayani memberantas narkoba jadi bandar narkoba. Anda yang tanggung jawab, Kalemdiklat. Tetapi harus anggarannya ditinggikan Pak. Nah ini juga saya mau tanya, berapa orang sih yang bermasalah? Terus dipindahkan ke Lemdiklat. Ini Pak memang nggak selesai-selesai. Jadi kalau ada orang bermasalah di reserse, di lalu lintas, ya udah masukin ke Lemdiklat. Lah ini kan kacau Pak. Kacau. Jadi di Lemdiklat itu bukan mengajar, curhat kepada murid-muridnya. Wah saya itu dizolimi begini. Begitu Pak. Pengalaman Pak. Jadi maksud saya memang saya kira lembaga pendidikan termasuk nanti mudah-mudahan jadi masukan Pak Andirian.
ini undang-undang kepolisian setelah kan ada kita panja reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan, juga nanti ada yang dari Bapak Presiden. Itu semuanya menjadi masukan untuk undang-undang kepolisian nanti yang kita akan revisi. Lembaga pendidikan harus jadi tolak ukur yang betul-betul landasan ke depan. Jadi anggaran-anggaran memang harus bagus, Pak. Semangat juga kalau umpamanya 1 jam 5 juta 100.000. Ya. Dia lihat temannya di reserse 1 kali batuk 1 miliar. Kalau ini kan kasihan gitu loh, Pak, di lembaga pendidikan. Dan akhirnya apa? Soto, nggak ada yang tahu soto. Akhirnya begitu, Pak. Jadi saya minta personil ini juga, pertama anggaran dan personil harus kita benahi, Pak, supaya mereka yang menjadi polisi ke depan betul-betul kita mengharapkan output dan outcome-nya betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat. Pendidikan dan latihan juga harus secara profesional, reserse, lalu lintas dan sebagainya harus betul-betul. Lemdiklat, tapi saya pikir Lemdiklat ini kan sudah punya konsep, cuman tidak bisa bergerak karena nggak ada bensinnya tadi. Sama wakil Lemdiklat itu bilang, ya nggak bisa Bapak jalan. Dan saya kira nanti kita ingatkan Karo Renatama ya, yang suka dengan Wakapolri Asrenatama, Karo Renatama, Asrena lah. Itu supaya Lemdiklat diberikan porsi yang cukup lah gitu loh, sehingga dari kesejahteraan, peralatan segala macam betul-betul bisa. Ya, kita ngomong nanti sama Pak Wakapolri, Kapolri, supaya betul-betul karena ini reformasi Polri akan bergulir, Pak, dan kita akan komitmen bahwa rekrutmen Polri, lembaga pendidikan Polri itu adalah investasi jangka panjang yang harus kita lakukan. Supaya efek yang kurang bagus di masyarakat itu sudah bisa kita kurangi. Saya kira itu, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.